Oke, baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita memulai, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vincentius Marbun. Tujuan saya di sini akan membagikan pendapat saya mengenai 3 hal yang menjadi tugas saya di sini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan di public management di Indonesia. Yang kedua, perkembangan reformasi birokrasi. Dan yang ketiga, bagaimana kerjasama pemerintah dan swasta dalam meningkatkan kepentingan publik. Yang pertama, NPM atau New Public Management adalah paradigma baru yang lahir pada tahun 1990-an yang dikemukakan oleh Christopher Hood dalam artikel yang berjudul All Public Management of All Seasons. Paradigma baru ini muncul sebagai hasil kritikan terhadap masyarakat yang merasakan bahwa pelayanan pemerintah itu masih belum maksimal. Dan paradigma baru ini menekankan pada perubahan perilaku pemerintah yang dituntut untuk efektif dan efisien. Dan ada pun prinsip-prinsip dasar dari paradigma baru ini. Yang pertama, peran pemerintah yang dikurangi. Yang kedua, membuka peran swasta. Dan yang ketiga, fungsi pemerintah yang bertitik fokus untuk kepentingan yang lebih luas. Di Indonesia sendiri, NPM sudah diterapkan pada reformasi birokrasi di 2 instansi, yaitu instansi Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua instansi ini bertitik fokus pada pokok perubahan birokrasi, yaitu kelembagaan atau organisasi, proses bisnis, SDM, prasarana dan sarana. Di mana tujuannya yang tidak lain yaitu untuk meningkatkan standar pelayanan umum yang diberikan kepada publik. Kemudian yang kedua, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Jika dilihat dari negara-negara sebelumnya sudah menerapkan reformasi birokrasi ini dianggap sebagai langkah awal untuk menciptakan pembangunan di suatu negara. Mengapa perlu dilakukannya reformasi birokrasi? Tujuannya untuk menjawab setiap tuntutan masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi, agar birokrasi itu dituntut untuk semakin cepat, tepat, dan profesional. Kemudian, reformasi birokrasi merupakan salah satu penentu suatu kemajuan dan pembangunan nasional. Di Indonesia sendiri, reformasi birokrasi tujuannya untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien, untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang berintegritas, memiliki kinerja yang tinggi, bertanggung jawab, dan memegang teguh nilai-nilai dasar sebagai aparatur negara. Sebagai contoh, di Indonesia sudah diterapkan hampir di seluruh instansi pemerintah, yaitu penerapan e-governance. Tujuan e-governance ini untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menjawab setiap kepentingan dan keluhan-keluhan masyarakat yang berbasis elektronik, memudahkan masyarakat, menghemat biaya, dan tepat pada sasarannya. Kemudian penjelasan yang ketiga, yaitu kerjasama pemerintah dan swasta dalam meningkatkan kepentingan publik atau pelayanan publik. Kita tahu pemerintah ini sekarang sangat dituntut untuk memberikan pembangunan kepada masyarakat, baik itu secara fisik maupun secara mental. Pemerintah dituntut memberikan pembangunan yang merata kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Namun daripada itu, pemerintah memiliki banyak kendala, baik itu dari dana, dari alat-alat, maupun jasa. Maka dari itu pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak swasta, yang mana tujuannya untuk mengurangi keterbatasan beban, menciptakan efektif dan efisiensi, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan kepentingan publik. Kemudian, kerjasama ini tidak semata-mata hanya memberikan keuntungan bagi pemerintah, namun memberikan keuntungan juga pada pihak swasta, terutama pada keuntungan pembangunan.
Kemudian diharapkan juga kerjasama pemerintah dan swasta ini semata-mata memberikan peningkatan pada pelayanan publik dan tidak semata-mata hanya keuntungan di salah satu pihak. Baik teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pendapat saya. Lebih kurangnya saya minta maaf dan selamat bekerja. Terima kasih.